dengan lose-lose di ibadah online. Sekarang hari Minggu, kita mau ibadah sekolah minggu ya, tapi di rumah aja, ditemani papa dan mama. Sudah mandi dong? Ya, bagus. Tetap pakai pakaian yang rapi ya, seperti kalian mau ke sekolah minggu. Siapkan juga Alkitab. Yuk, kita lipatkan tangan. Sebelumnya, kita mau berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Tutup mata. Selamat pagi Tuhan, terima kasih. Tuhan masih beri kami kesehatan. Tuhan, hari ini kami mau ibadah sekolah minggu online bersama Lose, bersama papa mama, bersama teman-teman dimanapun mereka berada. Sertai Tuhan sekolah minggu kami dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sekarang waktunya untuk bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan. Siap? Kita nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, tiba saatnya kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan kita tundukkan kepala, dan kita tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami hingga saat ini. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami, persiapkan hati kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, cerita Alkitab hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1-17. Nah adik-adik sudah siap mendengarkannya? Yuk kita dengarkan firman Tuhan. Berdoa. Apa itu berdoa? Berdoa artinya kita berbicara kepada Allah. Berbicara tentang apa? Banyak loh. Misalnya,
ketika kita sedih, kita senang, kita mau pergi, mau makan, mendoakan teman. Banyak kan? Hari ini, firman Tuhan pun akan menceritakan umat Allah yang berdoa dengan tekun. Yuk, siap mendengar dan melihat ya. Petrus, salah satu murid Tuhan Yesus, rajin memberitakan tentang Yesus kepada banyak orang. Tapi Raja Herodes tidak suka. Karena itu, Raja Herodes menangkap Petrus dan memasukkan Petrus ke dalam penjara. Teman-teman Petrus kemudian berkumpul dan berdoa dengan tekun untuk Petrus. Mereka memohon kepada Allah untuk menolong Petrus. Saat Petrus di penjara, tiba-tiba malaikat Tuhan datang dan berdiri dekat Petrus sambil berkata, "Bangunlah segera." Saat itu juga rantai yang mengikat tangan Petrus langsung terlepas. Malaikat itu kemudian menuntun Petrus melewati para prajurit dan keluar dari penjara. Petrus kemudian pergi ke rumah teman-temannya yang sedang berdoa. Petrus mengetuk pintu. Temannya yang bernama Rode mendengar suara Petrus. Rode begitu terkejut dan gembira sekali, sampai dia lupa membukakan pintu. Dia segera memberitahu teman-teman yang lain bahwa Petrus ada di depan pintu rumah mereka. Ketika akhirnya mereka membukakan pintu, mereka sangat terkejut dan gembira. Petrus selalu memberitahu mereka bahwa Allah telah menjawab doa-doa mereka. Betapa berterima kasih mereka kepada Allah yang telah membebaskan Petrus, sehingga dia dapat terus memberitahukan tentang Yesus, Sang Juru Selamat, kepada banyak orang. Allah sangat senang loh jika kita selalu berharap kepadanya untuk menjawab semua doa kita. Jadi, jangan lupa rajin dan tetaplah berdoa hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, baik untuk diri sendiri, keluarga, atau mendoakan teman-teman kalian. Nah, sudah dengar dong ya cerita tentang firman Tuhan? Sekarang kita memuji lagi nama Tuhan. Bangkit lagi ya, ayo kita berdiri. Kita nyanyikan lagu pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan
Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, bukan? Bagaimana cerita firman Tuhan hari ini? Allah menjawab doa teman-teman Petrus dengan membebaskan Petrus dari penjara. Bagus ya ceritanya? Nah, adik-adik, sekarang Lause ingin memberikan beberapa pertanyaan untuk adik-adik, supaya adik-adik bisa ingat cerita firman Tuhan dengan baik. Masih ingat kan cerita firman Tuhan tadi? Yuk kita mulai. Pertanyaan yang pertama adalah, siapakah murid Tuhan Yesus yang ditangkap dan dipenjara oleh Raja Herodes? Ada yang tahu jawabannya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah Petrus. Pertanyaan yang kedua, mengapa Petrus dipenjara dan ditangkap oleh Raja Herodes? Ada yang tahu lagi jawabannya? Siapa ya yang bisa menjawab? Ya, benar lagi. Jawabannya adalah Raja Herodes tidak suka karena Petrus menceritakan Yesus kepada banyak orang. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Sudah siap ya? Pertanyaan yang ketiga adalah, mengapa teman-teman Petrus mendoakan Petrus? Ada yang tahu jawabannya lagi? Ya, benar lagi. Jawabannya adalah mereka ingin agar Allah menjaga Petrus, melindungi Petrus, dan membebaskan Petrus dari penjara. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan keempat. Adik-adik jawab ya. Pertanyaan yang keempat adalah, apakah doa teman-teman Petrus dijawab oleh Allah? Ada yang tahu lagi jawabannya? Ya, benar lagi. Jawabannya adalah, ya, Allah menjawab doa teman-teman Petrus. Begitu juga Allah akan menjawab doa adik-adik apabila adik-adik mau berdoa kepada Allah. Adik-adik juga bisa belajar untuk mendoakan teman-teman adik-adik. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita dapat melayani Allah dengan mendoakan orang lain. Nah, adik-adik, sekarang saatnya Lause akan membacakan ayat hafalan. Adik-adik siap ya? Ayat hafalan hari ini terambil dari Yakobus 5 ayat 16a. Hendaklah kamu saling mendoakan. Lause ulang ya. Yakobus 5 ayat 16a. Hendaklah kamu saling mendoakan. Nah, adik-adik, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Dan sekarang saatnya adik-adik untuk memuji Tuhan lagi. Yuk adik-adik memuji Tuhan. Tanganku bekerja buat Tuhan, mulutku memuji nama-Nya, kakiku berjalan cari jiwa-jiwa. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji nama-Nya, kakiku berjalan
memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Upahku besar di surga. Upahku besar di surga. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bisa melayani Allah lewat berdoa untuk orang lain. Bisa kan pasti ya adik-adik ya? Yuk, langsung ajarkan yuk kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mengajar kami untuk bisa melayani-Mu lewat doa untuk orang lain. Kami berdoa Tuhan buat orang tua kami supaya mereka juga tetap sehat. Tuhan sertai bangsa Indonesia untuk segera pulih dari pandemi COVID-19. Beri kami kesehatan, pimpin kami hari demi hari untuk menjadi anak yang taat pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, hari Minggu ibadah online sudah selesai. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Cuci tangan pakai sabun yang bersih. Jangan lupa juga makan makanan yang bergizi. Makan sayuran, makan buah. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.